Oke, nah kita mulai ya. Kemarin di minggu lalu kita sudah sampai pada bagian ini ya. Kita sudah sampai pada bagian cool atau cold booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Nah, saya mau bertanya di sini nih, di kelas 7A kemarin, saya bertanya nih, kalau apa sih kalau misalnya kalau kita baca nih, cool, arti cool kan adalah dingin, adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati. Inilah booting yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Nah, setelah kita baca arti dari cool ini adalah dingin. Cool booting ini apa ada hubungannya dengan dingin dengan penghidupan komputer dengan cara menekan tombol powernya? Ayo, saya mau bertanya nih. Untuk pembelajar pertama, saya langsung bertanya nih. Kita di minggu lalu kita sudah membahasnya. Apakah ada hubungannya cool booting dengan yang penjelasannya ini? Ada. Gimana? Coba dijawab dengan kata-katanya sendiri ya. Saya udah baca nih. Coba kita baca semua dalam hati dulu nih. Apakah ada hubungannya si cool booting ini dengan menekan tombol power? Nggak ada ya, nggak ada hubungannya. Nah, tetapi kenapa disebut juga sebagai cool? Karena proses penghidupan komputer seperti selayaknya. Oke, seperti selayaknya kita untuk menghidupkan komputer yaitu dengan menekan tombol powernya. Oke, benar ya. Hanya dengan menekan tombol power tanpa kita menekan yang lain itu disebut juga sebagai cool booting. Oke, silakan. Oke, paham ya? Ini bukan hanya di komputer, mau itu kita punya handphone sekalipun, proses untuk menghidupkannya hanya dengan menekan tombol powernya itu disebut juga sebagai cool booting. Nah, kemudian kita masuk ke bagian warm booting. Nah, yang jago bahasa Inggris nih, kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia arti warm ini apa nih? Panas. Panas, panas atau hangat? Hangat. Hangat. Hangat ya. Nah, warm booting adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Proses ini sering kita sebut itu dengan restart. Nah, kata umumnya itu adalah restart. Oke, arti restart itu adalah proses di saat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Nah, itu disebut juga sebagai warm booting. Nah, ini saya ulangin sekali lagi ya. Sistem operasi ini bukan hanya ada pada komputer saja, tetapi ada juga di dalam handphone, tab, iPad, komputer, PC, laptop, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengulang proses komputer dari awal, karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan, seperti crash program, atau sekedar ingin melakukan pengaturan ulang sistem. Pada sistem operasi populer seperti Microsoft Windows modern, telah tersedia opsi khusus bagi para penggunanya untuk melakukan proses warm booting, yakni melalui menu restart. Sedangkan pengguna dengan hardware dapat ditempuh dengan menekan tombol reset pada CPU jika ada. Nah, saya mau bertanya dulu nih. Ada beberapa cara untuk merestart sebuah komputer. Coba sebutin sama saya. Sebutin caranya, ada beberapa cara untuk merestart sebuah komputer. Itu biasanya ada 3 cara nih yang bisa menyebutkan, saya kasih tambah nilai. Saya hanya tahu laptop, Sir. Nah, oke. Coba sebutin aja, nggak apa-apa.
Ini saya sambil share screen dulu. Cara pertama, cara biasa untuk merestart sebuah komputer itu bagaimana? Saya tahu cara seperti biasanya. Klik menu. Klik menu Windows. Oke, nah ini kita buat sama-sama nih pada nampak semua ya. Oke, wait. Saya ulangin ya. Nah ini, klik menu Windows katanya. Nah ini, yang mana menu Windows? Yang adalah menu Windows yang ini ya. Ini adalah menu Windows, kemudian tombol power ini. Klik menu power, kemudian kita klik restart. Nah itu adalah cara biasanya. Oke, ini adalah cara pertama. Tombol power, sir. Oke, benar ya. Ini menu power. Kemudian kita klik menu restart-nya. Nah, maka dia akan terestart sendiri. Nah, cara keduanya bagaimana? Oke, hello. Oke, sorry, jaringan bermasalah. Yang hadir saat ini ada 38 ya, ada 38. Ada 38 siswa-siswinya. Nah, saya mau bertanya nih, suara saya kedengaran jelas tidak? Dengar. Jelas atau putus-putus? Karena di sini Jelas. karena videonya yang saya lihat nih, yang saya nampak ini patah-patah dia atau putus-putus. Videonya yang putus-putus, sir. Videonya putus-putus tapi suaranya jelas ya. Oke. Nah, ini kita lanjut aja. Sebelumnya kita lanjut nih, saya mau absensi dulu. Untuk absensi sama se itu 2 kali ya. Untuk sama se absensi itu 2 kali. Yang pertama saya bilangin, yang kedua nanti saya absensi diam-diam. Ini aja sudah berkurang 1 partisipannya. Oke, ini sudah berkurang 1. Nanti untuk yang keduanya baru saya bilang diam-diam untuk absensi. Jadi jika keluar lagi nanti, ini berkurang setelah absensi pertama, yang kedua dia tidak ada, ya berarti seanggap absen ya. Seanggap absen. Banyak banget mahasiswa kalau misalnya dibilang setelah absen dia bakalan keluar tidak masuk lagi. Nah itu rugi banget ya. Oke, nah ini kita absensi terlebih dahulu ya. Daripada nanti tiba-tiba keluar kembali lagi. Yang belum mengaktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu yuk. Oke, semulai untuk absensi ya. Oke, hanya ada 2 orang lagi yang belum mengaktifkan kameranya nih. Saya panggil, Edward. Coba diaktifkan dulu nih Edward. Sama satu lagi tadi, oke, ada orangnya ya. Oke, kalau ada orangnya. Nah, kita lanjut pembelajarannya. Kita lanjut pembelajarannya. Tadi kita sudah masuk di bagian Wambuting. Adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Nah, ini sudah pasti ya, tidak mungkin sebuah komputer bisa menyala jika tidak ada aliran listrik. Handphone pun juga sama, jika tidak ada baterainya berarti tidak ada aliran listriknya. Karena baterai itu menyimpan aliran listrik.
Nah, tadi saya bilang ada beberapa cara untuk mematikan atau merestart sebuah komputer. Cara pertama yaitu dengan menekan tombol Windows, kemudian power. Nah, kemudian di sini ada menu restartnya. Kita tinggal klik aja. Nah, untuk ini saya tidak demokan ya, saya tidak lakukan karena kita kan lagi proses pembelajarannya. Nah, cara keduanya tadi temannya sudah bilang bagaimana caranya. Yang pertama itu yaitu menekan tombol. Oke, sebentar, ini saya demokan juga boleh nih. Nah, di bagian ini semuanya sudah pada nampak tidak? Ada keyboardnya, nampak ya? Nah, di sini kita menekan tombol kontrol. Ini, kalau nampak saya tekan kontrol, maka di warna biru. Oke? Nah, kemudian tekan ALT atau Alt. Oke, ini. Kemudian delete. Nah, di bagian ini nampak tidak ada bacaannya, ada seperti begini. Nah, di bagian seperti begini, kita bisa menekannya juga di bagian ini. Oke, tidak bisa rupanya ya. Untuk caranya adalah seperti begini ya. Nah, ini adalah cara keduanya. Saya buat di dalam chat. Nah, ini untuk ini tolong dicatat ya. Untuk cara keduanya tolong dicatat. Oke, saya nggak bisa. Oke, cara keduanya tadi seperti begitu. Tekan Ctrl Alt Delete, maka dia akan masuk ke bagian. Nah, di bagian ini ya, kalau ada nampak ada menunya seperti log, switch user, sign out, change password, task manager. Nah, di situ juga ada tombol powernya. Nah, cara ketiganya itu adalah cara yang paling aman. Kalau kita menggunakan sebuah komputer. Nah, di komputer itu ada yang namanya CPU. Nah, di komputer itu ada yang namanya CPU. Nah, di CPU itu kalau misalnya kita menekan tombol power itu biasanya ada tombol bulat seperti begini yang besar ya. Nah, ini kita buat ya. Oke, secatatnya apa? Nah, ini nanti saya bilang dulu ya. Nah, kalau misalnya tadi untuk merestart komputer itu, yang pertama kita pergi ke menu Windows. Oke, kita pergi ke menu Windows. Yang kedua, caranya ini boleh dicatat, yaitu dengan menekan tombol CTRL, nih, kemudian plus Alt, ALT, nah kemudian tekan delete. CTRL, Alt, sama delete. Ini ditekan secara bersamaan. CTRL, Alt, sama delete. Nah, di situ kemudian di situ ada bagian menu untuk sama juga seperti begitu, ada menu tombol power. Nah, di menu tombol power itu kita bisa juga menekan tombol restart-nya. Itu cara yang kedua. Sudah pada paham ya? Yang ketiga, ini yang paling gampang, kita tinggal menekan tombol kecilnya seperti begini. Nampak tidak? Nampak ya? Yang di bagian ini, yang di bagian ini adalah untuk tombol restart-nya. Jika ini adalah untuk menghidupkan komputer, yang ini adalah untuk merestart-nya. Yang kecil ini. Oke. Nah, ini adalah kelebihan dari penggunaan komputer. Ada tombol kecil seperti begini. Kalau di dalam laptop tidak ada ya. Oke. Nah, ini yang ketiga, ada banyak banget cara untuk merestart komputer. Nah, dulu saya ini agak
sering keluar juga ya, sering keluar, sering main warnet nih. Kalau kita main warnet contohnya, main di warung internet, warung internet. Nah, di warnet itu tersebut contohnya karena sudah banyak orang yang memakai dan nge-lag alias panas. Nah, kalau bagian begitu sepaling barbar itu untuk mematikan sebuah komputer atau meresetnya, kabel yang besarnya ini, kabel intinya ini kita cabut. Kita cabut dan kita pasangkan kembali. Nah, jika semua cara tersebut tidak bisa, cara yang paling ampuh itu adalah mencabut ini. Mencabut kabel CPU-nya yang paling besar itu, kita cabut begini, kita pasangkan lagi. Oke, nah ini adalah cara yang paling ampuh untuk mematikan si komputernya. Nah, tapi ini tidak dianjurkan ya, ini tidak dianjurkan karena apa? Ya karena ini bisa merusak si komputernya. Ibaratnya kalau misalnya lagi bekerja, kita lagi bekerja sesuatu, disuruh kemudian oleh orang tua kita atau diganggu contohnya sama teman kita, itu dapat mengganggu proses pembelajaran kita ya. Nah, sama juga dengan komputer, jika memang sudah panas akibat terlalu nge-lag, kita cabut ini ya dia bisa menjadi kerusakan pada si komputernya. Oke, paham ya? Jadi ada beberapa cara untuk mematikan dan menghidupkannya. Nah, ini kita masuk ke bagian ketiga. Sebelum itu, bagian 1 dan 2, cool booting sama warm booting. Sudah pada paham belum? Paham ya? Saya udah jelasin dan semoga bisa dimengerti. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, soft booting. Arti soft itu bagaimana? Lembut, Sir. Lembut ya. Soft, artinya lembut atau lunak. Boleh juga lunak. Soft booting adalah proses dengan warm booting cukup mirip. Nah, berarti di bagian warm booting sama soft booting ini hampir sama. Yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialirin arus listrik atau aktif, hanya saja proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program. Nah, jadi soft booting ini terkadang karena memang si komputernya ingin mematikan atau mereset si komputernya ini dengan tiba-tiba. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti begitu? Jangankan di komputer atau handphone, sebaru aja merasakan tadi sebelum kita masuk. Lagi enak-enaknya selagi main komputer, tiba-tiba handphonenya atau komputer kita atau laptopnya mereset sendiri. Ada yang pernah ngalamin tidak? Udah sering, Sir. Ada. Itu biasanya kalau nggak di komputer, di handphone pun juga pernah begitu. Siapa kalau di handphone nih? Apa, Sir? Bisa bilang ulang sih? Saya ulangin ya. Tadi katanya di soft booting adalah hampir mirip dengan si warm booting ini. Yaitu komponen komputer dialiri arus listrik atau aktif. Hanya saja di bagian soft booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program. Nah, siapa yang pernah di sini kita lagi asik bermain gadget, tiba-tiba ngerestart sendiri handphonenya? Sir, lumayan sering. Nah ya, nah itu akibat pertamanya itu adalah karena kepanasan handphonenya atau terlalu sering digunakan. Nah, saya juga pernah nih, saya pernah sebelum, oke. Nah, karena kalau misalnya kita terlalu sering bermainnya atau karena kepanasan, dia akan mereset sendiri agar komponen-komponennya itu beristirahat sebentar. Nah, itu saya juga pernah nih, kalau contoh nih, kita lagi main game Mobile Legends nih, kita lagi main game Mobile Legends, tiba-tiba terreset sendiri atau terkeluar sendiri dari aplikasinya. Itu bukan karena kerusakan, tapi karena memang otomatis dari programnya yang membuatnya agar kita rehat sejenak atau istirahat sejenak. Oke. Nah, ini ibaratnya kurang lebih hampir sama juga dengan seperti alarm. Kita set alarm contohnya di jam 10 pagi di hari Rabu. Kita buatnya di hari Minggu,
dia akan tetap otomatis, biarpun agak lama harinya, tetapi dia tetap akan otomatis hidup sendiri. Oke? Sir, kalau itu kadang kayak force close, Sir. Itu apa? Kalau force close tiba-tiba keluar sendiri ya, itu kalau keluar sendiri itu juga sama. Itu juga sama ya karena akibatnya kalau misalnya kita lagi membuka, itu biasanya sering terjadi kalau kita sering membuka website nih. Kita sering membuka Mozilla Firefox atau Google Chrome. Terlalu banyak tab yang kita buka, nah itu bisa menutup sendiri karena memberatkan bagian dari si RAM yang bekerja. Oke, paham? Oh, oke, Sir. Oke. Force close itu ya sama juga tadi seperti saya bilang ya, entah mau itu di bagian website tiba-tiba tertutup sendiri, atau karena gamenya, ya karena memang sudah terlalu berat untuk dimainkan. Udah terlalu berat dan terlalu panas. Oke, nah kalau HP kita klik-klik sendiri itu karena apa? Nah, kalau handphone kita ngeklik sendiri itu ya pasti alasan pertamanya itu kena air. Oke, karena kita kena air, kalau misalnya nih kita basahin handphone kita. Saya pernah buat juga kalau kita lagi bawa HP ke kamar mandi contohnya, mendengarkan musik, ada sentuhan air di sini. Kita ngeklik apa, dia bakalan ngeklik apa. Karena apa? Itu karena tekanan airnya itu membuat tombolnya itu bekerja. Oke, paham ya? Nah, itu alasan pertama, karena terkena air. Yang kedua, karena sering jatuh. Karena sering jatuh, handphonenya bakalan pecah nih. Kalau misalnya dilihat handphone saya ini juga ada retak nih sampai atas seperti begini. Nah, itu sering ngeklik sendiri karena bagian dari LCD-nya ini sudah pecah dan bisa mengakibatkan seperti begitu. Nah, yang paling sering itu adalah karena sering jatuh dan pecah. Makanya bisa terklik-klik sendiri. Tapi HP-ku dulu nggak kena air, saya katakan terus. Nah, kalau begitu ya memang handphonenya minta ganti karena LCD-nya rusak. Oke, itu penyebab utamanya adalah LCD-nya. Oke, nah sampai di sini. Di bagian ketiga ini ada yang mau ditanyain tidak? Tidak ya? Sudah pada paham ya? Kalau ini kita yang membuat sendiri, uang booting untuk merestart. Sedangkan kalau soft booting adalah otomatis. Bukan karena kerusakan programnya. Nah, jadi di sini semua sudah terjawab. Kalau misalnya handphone kita atau komputer atau PC atau laptop semua saya sebutin, tiba-tiba tereset sendiri itu bukan karena rusak, karena otomatis. Oke, alasannya tadi saya sudah bilang alasannya kenapa. So, kalau HP kita nge-lag, salah satu caranya bagaimana ya? Kalau handphone kita yang nge-lag, yang paling pertama kita lakukan, kita cek penyimpanannya. Jika sebuah handphone penyimpanannya adalah 64 GB, paling tidak 10%-nya harus kita biarin tidak kita apa-apain. Paham maksud saya? Misalnya handphone kita 64 GB penyimpanannya. Oke, 64 GB, sisain 6 GB tersebut supaya handphonenya tidak terlalu banyak bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu sering bermain game yang berat atau melakukan aplikasi yang berat. Ibaratnya seperti begini. Kita punya motor. Kita punya motor yang seharusnya itu berjalan di 50 km per jam. Tetapi kita paksa sampai habis gasnya terakhir gini. Kita tahan. Nah, itu kan membebani si motornya dan membuat rusak mesinnya. Oke, sama juga dengan si handphonenya tersebut. Ya, kita ibaratnya sebagai manusia, barang yang kita punya itu ya kita harus sadar diri gitu loh. Harus sadar diri. Contoh, handphone saya ini makai yang harga 2 jutaan, tapi semakai untuk bermain game berat seperti Genshin Impact. Nah, itu yang sama aja kita tidak bisa mengerti apa sampai mana batasan pengguna handphone kita. Kalau tadi handphone kita adalah handphone mahal, boleh dong kita bermain game berat karena sesuai dengan harganya. Makanya tadi saya bilang kalau kita beli barang seharusnya kita tahu diri sampai mana batasan
penggunaan handphone tersebut. Kalau manusia saja dipaksakan itu bisa berakibat fatal, apalagi sebuah handphone. Oke. Nah, kita lanjut ya. Dari tadi banyak banget nih pertanyaannya. Oke. Nah, saya memakai handphone 32 GB, tetapi yang sudah saya pakai adalah 29. Nah, itu makanya itu paling sering membebani sebuah handphone itu karena penyimpanannya terlalu penuh. Oke, saya kasih satu alasan lagi nih. Kenapa handphone kita itu jangan terlalu penuh? Ibaratnya juga seperti manusia. Jika kita kekenyangan, apa yang paling sering kita lakukan setelah kenyang? Kita tidak bisa bergerak ya. Kita tidak bisa bergerak, duduk. Ketika kita jalan, perut kita sakit karena kekenyangan. Nah, sama juga dengan si handphonenya. Jika sudah banyak penyimpanannya, dia jadi susah bergerak. Karena apa ya? Karena penyimpanannya itu harus dibagi-bagi gitu loh. Harus dibagi-bagi, kita mau membuka ini, tapi penyimpanannya selalu membebani. Oke, nah seperti begitu. Oke, kita lanjut dulu pembelajarannya. Saya mau nanya, kenapa HP kita cepat habis baterainya? Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Waktu kita habis ke bagian sini aja. Kenapa HP kita cepat habis baterainya? Itu juga sama karena terlalu banyak aplikasi yang kita pakai. Karena terlalu banyak aplikasi yang kita pakai. Kita buka main game, kemudian kita sambil balas chat, kita sambil mendengar lagu contohnya. Saya pernah main game ketiga tersebut, melakukan ketiga tersebut. Saya lagi main game COC, Clash of Clans. Oke. Nah, saya main kayak gitu, kemudian saya sambil dengerin musik dan kadang membalas notif dari atas. Itu kan memberatkan keadaan sebuah handphone. Nah, tapi setahuku kalau ngecas nggak boleh sampai 100, nanti cepat habis. Aku juga pernah gitu. Itu menurut saya bohong ya, kalau kita handphone itu diciptakan itu memang harus sampai 100. Tetapi, kalau memang sudah penuh ya langsung dicabut. Jika sudah sampai 100, langsung dicabut. Kalau misalnya ada yang bilang, handphone itu jangan dicas sampai 100. Tapi mengapa diciptakan handphone itu penyimpanan baterainya itu sampai 100? Nah, sebalik bertanya, siapa yang pernah mendengar begitu? Katanya handphone jangan dicas sampai 100. Jangan sampai 100%. Tetapi, kenapa diciptakan sampai 100%? Jika memang tidak boleh dicas sebanyak 100%. Ayo. Ada yang bisa tahu jawabannya enggak? Siapa yang pernah begitu dengar nih? Adil tidak sih, atau siapa yang pernah berpikir seperti yang saya bilang? Handphone kita itu penyimpanannya itu adalah 100%. Tetapi kata orang-orang jangan dicas sampai 100%. Nah, terus mengapa diciptakan sampai 100%? Benar ya? Nah, itu alasannya itu ya supaya kita kalau memang udah 100% ya dicabut. Jangan dibiarin semalaman. Nah, itu baru salah. Oke, itu baru salah ketika dicas sampai bermalam. Nah, langkah baiknya ya memang handphone itu jika 100% akan dicabut. Oke, nah kalau misalnya dicas handphonenya 100% tapi langsung habis baterainya, ya berarti baterainya yang rusak. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Ini kita habisin dulu ya. Pembelajaran kita sampai di sini. Sampai ini kita selesaiin dulu. Kemudian kita masuk pada poin 1, 2, 3, 4. Hard booting adalah proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, alias ngehang. Bentar ya. Sir, aku sering kalau main game berat gitu ya, tiba-tiba HP-nya nge-freeze, Sir. Nge-freeze. Ya itu wajar dong. Iya. Itu wajar kan. Karena kita kan tadi udah bilang ya, kalau memang batasan handphone kita seperti apa, ya kita maunya tahu.
Oke, nah ibaratnya juga tadi saya sudah bilang, ibaratnya manusia juga sudah dilakukan aktivitas seperti biasanya. Itu kan membebani kita jika kita melakukan aktivitas yang di luar yang biasa kita lakukan. Ibaratnya, jika kita menghitung matematika, kita pintarnya hanya penjumlahan, pengurangan, tetapi kita disuruh untuk menghitung perkalian sampai ratusan. Itu memberatkan kita tidak? Memberatkan kita ya. Nah, seperti begitulah contohnya. Oke, ini saya kalau jadi pawang handphone nanya soal baterai dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pertanyaannya nanti kita bahas di minggu depan aja. Tanyain aja lagi ya. Ini kalau gini kita udah telat pembelajarannya. Untuk kelas yang lainnya, kelas 7C sama kelas 7D udah hampir habis. Sedangkan kita masih di awal. Kebanyakan memberikan penjelasan supaya yang lain mengerti. Oke, nah ini kita lanjut. Kita masuk ke bagian hard booting. Adalah proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, alias nge-hang atau nge-freeze, sehingga kita terpaksa merestartnya secara terpaksa. Oke, ini terlalu banyak kata terpaksa. Ganti jadi kata kita. Kita terpaksa merestartnya dengan menekan tombol reset pada komputer atau restart. Terdapat dua cara, yaitu dengan menekan tombol power atau reset. Berbeda dengan tombol power yang kita tekan lama akan membuat komputer Anda mati, tetapi tombol reset akan melakukan reboot atau restart secara paksa. Perlu Anda ketahui, menekan tombol power untuk melakukan force shutdown dapat membahayakan kesehatan hard disk drive Anda. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, kalau untuk mematikan sebuah komputer, saya pernah main warnet nih, sering banget mengalami yang namanya nge-hang atau nge-freeze. Nah, itu tadi saya sudah bilang ada kabel besar di belakangnya. Itu ada kabel besar di belakangnya. Jika kita cabut, itu bisa merusak kesehatan sebuah mesin komputer. Ya karena apa? Ya karena sudah ada yang sudah membebani, tetapi tiba-tiba kita putusin. Kita putusin aliran listriknya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada komputer. Nah, makanya tadi saya bilang lebih baik kalau misalnya kita bermain, ya kita harus tahu sebagaimana batasan kita. Ibaratnya juga seperti begini. Kita punya uang 5 juta. Kita pengen punya uang 5 juta, sedangkan kita tahu untuk membeli handphone iPhone 12 Pro Max seharga 20 juta, itu tidak mungkin. Jangan membeli handphone dengan cara yang aneh-aneh. Jika memang duit kita segitu, ya kita beli yang harga segitu. Oke, jangan beli HDC. Saya pernah mendengar atau ada teman saya juga bilang begitu, dia beli handphone HDC. Dia beli handphone HDC, waktu dicas hanya 2 jam saja, belum penuh sudah meledak. Itu lemarinya itu sampai terbakar. Untung kami di situ tidak ada. Oke, nah saya bilang tadi kalau misalnya kita punya uang 5 juta ya beli handphone seharga 5 juta. Jangan dipaksakan untuk membeli handphone di atasnya. Sama juga dengan komputer, jika memang batasan untuk pemakaiannya segitu, ya dipakai segitu saja. Oke, nah yang terakhir rebooting. Yang terakhir, artinya mengulang sistem kembali ke awal. Rebooting mengalami kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialirin listrik. Oke, nah sampai di sini dulu waktu kita. Ada yang mau ditanyain tidak? Tentang pembelajaran, jangan tentang baterai, tentang handphone, atau tentang yang lainnya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi tidak? Ada. Pembelajaran kita sampai di bagian booting, cool booting, warm booting, soft booting, hard booting, rebooting. Ting, ting, ting. Oke. Kalau Sir, booting, kalau charger itu kan sampai 100% harus langsung cabut kan, Sir? nah,
Nah, jadi biasa kalau kita charger, kita kayak males nunggu, kita kemana-mana dulu, terus pas balik ya 100 gitu. Terus gimana kalau dari tadi udah 100 tapi kita belum cabut-cabut? Oke, nah itu tadi saya yang bilang, kalau misalnya untuk beberapa menit saja, itu masih hal yang wajar. Tetapi jika sudah 100% masih kita cabut, apalagi bernunggu bermalam-malaman, itu bisa menyebabkan kerusakan. Oke, nah ibaratnya untuk dari handphone 0 sampai 100% itu biasanya hanya 2 jam, tetapi kita mengecasnya sebanyak 6 jam sampai 7 jam. Nah, itu sudah melebihi batas kapasitas. Kita ngecas 2 jam, tetapi didiamin sebanyak 6 jam. 4 jam lagi dibiarin aliran listrik masuk. Nah, itu yang bisa menyebabkan si handphone kita rusak karena kelebihan muatan untuk dicas. Oke. Nah, udah 9.37. Oke, nah ini kita tutup nih, udah lewat 2 menit. Oke, kita tutup. Kita berjumpa di minggu depan kembali. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.